peserta dan pengunjung Pekan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya serta atas izinnya pula sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan acara pembukaan Pekan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan yang diselenggarakan dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2013 dengan mengambil tema melalui Pekan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, kita masyarakatkan penempatan pertanian ramah lingkungan. Ini akan digelar beberapa kegiatan, antara lain seminar dan sarasehan yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan isu terkini yang berkaitan dengan bidang perlindungan tanaman, sekaligus menguatkan sambung rasa di antara kita. Kemudian pameran di lapang dengan tujuan agar petani dan petugas dapat melihat secara langsung pemanfaatan teknologi perlindungan. Kemudian pameran indoor untuk memperlihatkan produk dan sarana produksi yang dapat dipilih oleh para petani untuk meningkatkan produksi di lahan usaha taninya. Kemudian ada juga pelatihan mengenai pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT, serta pelatihan singkat tentang pemanfaatan dan perbanyakan agen sayati dalam rangka pemberdayaan petani dan petugas. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengundang sebanyak 1.400 siswa-siswi di sekitar Kerawang, mulai dari SD, SMP, SMA, atau sekolah kejuruan, dengan harapan melalui berbagai kegiatan dan permainan yang kami lakukan, kami berusaha memperkenalkan sejak dini arti penting pertanian khususnya di bidang perlindungan tanaman, agar nantinya mereka tertarik untuk menekuni bidang pertanian yang semakin hari semakin ditinggalkan oleh generasi muda saat ini. Jadi di sini kami ingin memperkenalkan supaya anak-anak kita mengenal yang namanya pohon nasi. Ini barangkali generasi kita ini sudah tidak tahu lagi nasi berasal dari mana. Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Dirjen Tanaman Pangan, hadirin yang berbahagia, pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Kami sepenuhnya menyadari bahwa penyelenggaraan Pekan Peramalan OPT ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kritik dan saran seluruh peserta khususnya dari Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan sangat kami hargai dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Selanjutnya pada waktunya kami mohon kiranya Bapak Wakil Menteri Pertanian dapat membuka dan juga nantinya bisa melakukan sarasehan atau temu bicara dengan para peserta semuanya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, karyawan-karyawati BPPOPT, dan berbagai pihak yang telah membantu dengan segala dukungannya sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan Pekan Peramalan OPT Tanaman Pangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk serta rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengarahan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus membuka Pekan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan secara resmi. Dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Rusman Heriawan kami persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yang saya hormati Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang dalam hal ini berlaku sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan menjadi tuan rumah yang baik ya Pak ya, supaya tamunya juga baik-baik. Yang saya hormati para pejabat eselon 2,
di lingkup Kementerian Pertanian, para petani, para pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkesempatan hadir pada acara pembukaan Pekan Peramalan, distinguished guest Profesor Lee and Dr. Song. Where is Dr. Song? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengaitkan ini dengan relevansinya dengan Pekan Peramalan OPT pada hari ini. Ya. Kalau kita kembali kepada 4 sukses itu, maka OPT itu, ya, pembasmian OPT, pengurangan OPT itu terkait dengan 4 sukses itu sekaligus. Ada yang bersifat langsung, ada yang bersifat tidak langsung. OPT pasti akan berkaitan dengan produksi, pasti akan berkaitan dengan swasembada dan swasembada berkelanjutan. OPT juga berkaitan dengan diversifikasi pangan secara tidak langsung. Sebab kalau sumber karbohidrat non beras itu tidak kita urusin juga OPT-nya, tentu bagaimana diversifikasi pangan ini bisa berjalan. Misalnya pada waktunya nanti memang sekarang ini concern kita, fokus kita bagaimana meminimalkan OPT itu pada tanaman-tanaman terutama pada tanaman beras kita dan horti. Tapi kita juga pada waktunya harus juga mulai mengenali OPT-OPT yang melekat pada sumber karbohidrat yang lain. Itu juga terkait dengan diversifikasi pangan. Jangan sampai nanti masyarakat sudah mencintai konsumsi karbohidrat non beras, tapi persoalan OPT mulai muncul di sana karena budidayanya mulai digalakkan. Kemudian juga masalah agribisnis, penciptaan nilai tambah, ekspor. Bagaimana bisa kita ekspor kalau OPT-nya masih melekat banyak pada tanaman-tanaman yang sedang kita budidayakan itu. Yang terakhir, kesejahteraan petani tentu terkait juga. Kalau OPT-nya bisa kita minimalkan, tentu hasil produksi menjadi meningkat, kemudian kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai sasaran produksi yang saya sebutkan tadi dalam bentuk swasembada dan swasembada berkelanjutan, kita tentu tidak bisa kita nafikan masih menghadapi persoalan-persoalan serius yang kita hadapi setiap hari bahkan. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Tadi saya berjalan sepanjang Pantura di tol, itu saya lihat begitu dahsyat alih fungsi lahan yang masih berlangsung sampai saat ini. Ada pabrik-pabrik baru, perumahan-perumahan baru, padahal undang-undang mengenai perlindungan lahan untuk pertanian berkelanjutan juga masih berlangsung, masih berlaku. Jadi ada undang-undang, ada kegiatan alih fungsi lahan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada chemistry antara dikeluarkannya undang-undang perlindungan lahan untuk pertanian berkelanjutan dengan proses alih fungsi lahan terutama di Jawa yang terus-menerus berlangsung. Kemudian juga hal yang paling fundamental dalam program swasembada kita adalah mengenai land size yang terlalu kecil untuk para petani. Petani kita itu dari sensus pertanian pada tahun 2003 masih mencapai rata-rata 0,3 hektar. Walaupun angka resmi untuk sensus pertanian 2013 belum keluar, tetapi trennya menunjukkan bahwa